Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratama Widya Iswara dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika semester 3, Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrokontroler Atmega, keluarga ESP8266 dan ESP32. Pentingnya mikrokontroler dalam IoT. Mikrokontroler adalah otak di balik berbagai perangkat yang terhubung, memungkinkan perangkat IoT untuk mengumpulkan data, memprosesnya, dan berkomunikasi dengan perangkat lain atau server cloud. Untuk efisiensi energi, konsumsi daya rendah, mikrokontroler modern dirancang untuk bekerja dengan efisiensi tinggi, memperpanjang masa pakai perangkat. Untuk pemanfaatan baterai, perangkat IoT seringkali bergantung pada daya baterai, sehingga efisiensi energi menjadi sangat penting. Dukungan protokol IoT, Wi-Fi, ESP8266 dan ESP32 mendukung protokol Wi-Fi untuk konektivitas internet. Untuk Bluetooth, ESP32 mendukung Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat. Zigbee digunakan untuk komunikasi jarak pendek dengan konsumsi daya rendah. LoRa memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Kustomisasi dan otomasi. Solusi IoT yang disesuaikan. Pengembang dapat merancang solusi IoT yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Otomasi rumah, kontrol dan otomasi perangkat rumah seperti lampu, AC, dan keamanan. Pemantauan lingkungan, aplikasi di bidang pertanian untuk memantau kondisi tanah air dan cuaca. Kontrol industri, pengendalian proses industri dengan sensor, aktuator, dan sistem kontrol. Untuk mikrokontroler Atmega merupakan bagian dari keluarga AVR yang dikembangkan oleh perusahaan Atmel, sekarang diakuisisi oleh Microchip Technology. Mikrokontroler ini sering digunakan dalam berbagai proyek elektronik, termasuk embedded system, karena mudah diprogram dan didukung banyak komunitas. Untuk arsitektur AVR 8-bit, menggunakan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computing dengan performa yang baik. Untuk memori yang digunakan, flash, penyimpanan program, SRAM, data saat runtime, EEPROM, penyimpanan data permanen. Untuk peripheral, GPIO, UART, SPI, I2C, ADC, untuk kontrol perangkat dan komunikasi. Contoh varian Atmega yaitu Atmega 328 digunakan pada Arduino Uno, Atmega 2560 digunakan pada Arduino Mega. Untuk kelebihan Atmega yaitu mudah digunakan dan diprogram menggunakan platform seperti Arduino. Kedua, mendukung proyek kecil hingga menengah. Ketiga, banyak tutorial dan dokumentasi. Untuk kekurangan, performa jika dibandingkan dengan mikrokontroler modern. Performanya terbatas. Yang kedua, tidak mendukung komunikasi Wi-Fi atau Bluetooth secara bawaan. Untuk ESP8266 yaitu modul Wi-Fi yang juga berfungsi sebagai mikrokontroler mandiri, dikembangkan oleh Espressif System
ESP8266 sering digunakan dalam proyek Internet of Things atau IoT karena biaya rendah dan kemampuan konektivitas yang baik. Ciri-ciri ESP8266 yaitu memiliki prosesor 32 bit Tensilica L106 dengan kecepatan hingga 160 MHz. Untuk memorinya, flash eksternal untuk penyimpanan firmware, RAM untuk runtime. Untuk fitur utama, mendukung protokol Wi-Fi 802.11b GN, kedua GPIO, PWM, ADC, UART, SPI, dan I2C. Dapat digunakan sebagai modul tambahan juga. Untuk pemrograman, bisa diprogram menggunakan Arduino IDE, Node MCU, LUA, atau AT Commands. Untuk kelebihan ESP8266 yaitu mendukung Wi-Fi dengan harga murah, mudah diintegrasikan ke proyek IoT, konsumsi daya rendah untuk mode deep sleep, dan untuk kekurangannya keterbatasan GPIO jika dibandingkan dengan mikrokontroler lain. Kedua, performa lebih rendah dibandingkan ESP32. Selanjutnya mengenai ESP32 adalah pengembangan dari ESP8266 yang lebih canggih dengan kemampuan tambahan seperti dual core, Bluetooth, dan fitur keamanan yang lebih baik. Prosesor dual. Untuk ciri-ciri ESP32 yaitu prosesor dual core Tensilica LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz. Untuk memorinya menggunakan RAM 520 KB SRAM. Flash eksternal bisa hingga beberapa MB tergantung modul. Fitur utamanya menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth klasik BLE. GPIO lebih banyak menggunakan ESP8266. Untuk pemrograman mendukung Arduino IDE, MicroPython, dan Expressive IoT Development Framework ESP-IDF. Untuk kelebihan dari ESP32 yaitu performanya tinggi dengan fitur dual core, mendukung Wi-Fi dan Bluetooth sekaligus, ideal untuk aplikasi kompleks seperti home automation, robotik, dan perangkat pintar. Dan untuk kekurangannya yaitu konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan ESP8266. Kompleksitas lebih tinggi sehingga membutuhkan pemahaman mendalam untuk memanfaatkan semua fitur. Peluang pengembangan proyek dari berbagai mikrokontroler tersebut. Untuk proyek Atmega bisa menjadi proyek robot sederhana. Deskripsinya menggunakan Atmega 328P untuk mengendalikan motor DC pada robot sederhana seperti robot line follower. Komponennya Atmega 328P atau Arduino Uno, sensor garis IR atau sensor optik, driver motor L298N, motor DC, dan roda. Prinsip kerjanya, sensor garis jalur hitam atau putih dan mengirimkan sinyal ke Atmega untuk mengontrol motor agar robot mengikuti jalur. Seperti ini contohnya. Untuk proyek ESP8266 yaitu pengontrol lampu Wi-Fi. Deskripsinya, proyek ini memungkinkan pengguna menyalakan dan mematikan lampu melalui smartphone atau HP atau perangkat lain yang terhubung
D1 Wi-Fi. Komponennya ESP8266, Node MCU, relay untuk mengontrol lampu, smartphone atau aplikasi pengendali berbasis web atau Blink. Prinsip kerjanya, ESP8266 dikonfigurasi sebagai server web. Saat pengguna mengirim perintah melalui smartphone, ESP8266 mengaktifkan atau menonaktifkan relay untuk mengontrol lampu. Penggunaan pengontrol lampu ini otomasi rumah sederhana untuk meningkatkan kenyamanan. Untuk proyek ESP32 yaitu Smart Home kompleks dengan kontrol Bluetooth dan Wi-Fi. Deskripsinya, proyek ini memungkinkan pengguna mengendalikan berbagai perangkat rumah pintar seperti lampu, kipas, atau tirai melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Komponennya ESP32, relay untuk mengontrol perangkat listrik, aplikasi kontrol berbasis smartphone, dan protokol MPPT, Blink, atau custom app. Sensor tambahan seperti sensor suhu, kelembapan, atau gerak opsional. Prinsip kerjanya, ESP32 berfungsi sebagai hubungan untuk perangkat rumah pintar terhubung ke Wi-Fi atau Bluetooth. Kedua, pengguna dapat mengontrol perangkat melalui aplikasi atau memberikan perintah suara integrasi dengan Google Assistant atau Alexa. Sensor dapat menyesuaikan otomatisasi, misalnya menyalakan lampu jika ruangan gelap atau menutup tirai saat panas. Penggunaannya otomasi rumah untuk kenyamanan dan efisiensi energi. Kedua, controller perangkat baik dari jarak dekat Bluetooth maupun jarak jauh menggunakan Wi-Fi. Untuk perbandingan mikrocontroller, untuk Atmega, mikrocontroller 8 bit hemat daya ideal untuk aplikasi sederhana dan tertanam. Untuk ESP8266, mikrocontroller Wi-Fi murah dan mudah diintegrasikan, cocok untuk proyek IoT dasar. ESP32 mikrocontroller dual core dengan Wi-Fi dan Bluetooth, cocok untuk aplikasi IoT kompleks dan perangkat pintar. Untuk kelebihan Atmega, fleksibel, hemat daya, mudah diprogram. Untuk kelebihan ESP8266, harga terjangkau, dan memiliki konektivitas Wi-Fi. Untuk kelebihan ESP32, performanya tinggi, dual core, menggunakan konektivitas ganda, Wi-Fi, dan Bluetooth. Untuk kekurangan Atmega, kinerjanya terbatas dan kurang fitur. Untuk ESP8266, kekurangannya GPIO terbatas, performa lebih rendah dibanding ESP32. Kekurangan konsumsi daya, untuk ESP32 kekurangannya konsumsi daya lebih tinggi dibanding ESP8266. Kompleksitas tinggi. Untuk aplikasi Atmega, sistem tertanam sederhana, sensor, dan kontrol motor. Untuk aplikasi ESP8266, proyek IoT sederhana, kendali rumah berbasis Wi-Fi. Untuk aplikasi ESP32, perangkat pintar, robotika, home automation, dan aplikasi IoT canggih. Untuk kesimpulannya, pemahaman tentang mikrocontroller sangat penting dalam era IoT. Pilihlah mikrocontroller yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda, seperti Atmega atau proyek kecil, ESP822 untuk konektivitas Wi-Fi, dan ESP32 untuk proyek yang lebih kompleks.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.